Bismillahirrahmanirrahim. Kita datang ke sebuah tempat, sebutlah di airport. Yang kita cari dua: satu, colokan listrik kalau nggak bawa power bank; kedua, wifi gratis. Saya setiap transit di bandara pasti nyari wifi. Dan alhamdulillah hampir semua bandara di dunia itu udah ada wifi gratisnya supaya tidak offline. Dan yang paling parah kalau misalnya sampai istri saya nge-WA terus saya nggak baca-baca, itu bisa nggak dibukain pintu. Jadi harus cepat update. Kalau WA-nya masuk dari istri, walaupun banyak masuk dari yang lain, mau dari menteri, mau gubernur, mau siapa, istri dulu yang dibaca. Harus contreng biru, nggak boleh centreng abu. Itu kondisi kita dengan handphone. Kita bawa kemana-mana dan kita bergantung kepada handphone. Panik banget kalau sampai handphone kita mati dan nggak bawa power bank. Panik banget kalau sampai, kalau di Indonesia mungkin masih ada batas kuota kita habis. Nggak tahu kalau di Qatar mungkin unlimited. Panik banget kalau kita sampai datang ke sebuah tempat yang lost sinyal, sehingga kita kebingungan nih gimana. Padahal sebetulnya kita bukan lagi dalam kondisi yang butuh online secara darurat, tapi rasanya kalau nggak online kayak nggak hidup. Jadi sekarang itu hidup ada dua ciri-ciri orang masih hidup. Satu, ciri orang masih hidup masih bernafas. Kedua, masih online. Kalau masih bernafas tapi nggak online, itu dianggap setengah mati. Kalau masih online tapi nggak bernafas, itu hantu. Jadi sekarang ternyata handphone, internet, online itu udah menjadi bagian dari life, dari kehidupan kita. Kalau kata orang Mesir, yarid, aduhai seandainya Islam bisa seperti itu. Benar-benar seperti kalimat the way of life. Islam bisa seperti handphone yang kalau kita lost sinyal panik. Islam bisa seperti online yang kalau misalnya kita nggak bisa akses sesuatu panik. Seandainya Islam bisa benar-benar seperti handphone, minimal aja, nggak usah lebih dari itu, segitu aja udah. Kalau kata orang Sunda, uyuhan. Segitu juga udah luar biasa. Dan mudah-mudahan hari ini kita bisa mencas iman kita lewat majelis ini. Karena duduk dalam majelis ilmu menurut saya bukan cuma sekedar entertain. Walaupun packaging yang kita bikin dalam dakwah kita 3 tahun terakhir itu packaging yang lebih entertain, tapi secara konten, substansinya tetaplah sesuatu yang harus liyazdadu imanan ma'a imanihim, harus bertambah iman. Karena kalau bertambah ilmu sekedar nambah wawasan, itu belum menjadi ilmu akhirat. Karena ilmu dunia dan ilmu akhirat itu bukan dilihat dari judulnya. Seolah-olah kalau judulnya ini adalah materi tentang tafsir, berarti ilmu akhirat. Kalau materinya tentang matematika, biologi, sains, berarti ilmu dunia. Menurut para ulama, termasuk Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, yang banyak ulama-ulama besar, ilmu dunia dan akhirat itu tidak diukur dari judulnya. Bisa jadi ilmu sains adalah ilmu akhirat, ilmu tafsir dan hadis ilmu dunia. Bedanya apa? Bedanya di sini. Kalau ada satu judul ilmu yang menambah iman kita kepada Allah, menambah keyakinan kita bahwa akhirat itu ada dan surga itu lebih baik daripada dunia, itu namanya ilmu akhirat. Walaupun yang dipelajari adalah tentang geologi, astronomi, sains. Sedangkan kalau ilmu hanya menambah wawasan, materi debat, kemudian untuk mendapatkan gelar ijazah, pekerjaan, profesi, walaupun judulnya tafsir dan hadis, tapi itu adalah ilmu dunia. Jadi ilmu menurut para ulama adalah sesuatu yang menambah iman. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama." Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Dan itu artinya ilmu itu adalah rasa takut di dalam hati seseorang, bukan wawasan yang banyak. Kita sekarang terjebak kepada
konten ilmu untuk menambah wawasan, terutama dalam bab ilmu agama. Sehingga akhirnya perilaku yang muncul dari penambahan wawasan ini tapi tidak dibarengi dengan penambahan iman, perilaku yang muncul itu adalah perilaku senang berdebat dan menjudge orang lain dengan wawasan yang kita punya. Perilaku yang muncul, bertambah ilmu tidak bertambah baik akhlak. Bertambah ilmu kok makin galak. Bertambah ilmu kok susah senyum. Bertambah ilmu kok makin senang menjudge orang lain. Bertambah ilmu kok semakin eksklusif. Bertambah ilmu kok semakin menjauh dari teman-temannya. Ini sepertinya nggak nyambung antara konten ilmu dengan perilaku yang muncul setelahnya. Ini sesuatu yang ada miss di dalamnya. Salah satu yang paling basic, ternyata kita menerjemahkan ilmu selama ini mungkin sebagian orang Indonesia adalah wawasan tsaqafah. Sementara para ulama mengatakan orang yang mengerti ilmu bukan orang yang musaqqaf. Orang yang mengerti ilmu itu dikenal dengan orang yang faqih. Sehingga Nabi ketika mendoakan Abdullah ibnu Abbas, mendoakannya dengan bahasa Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, fahamkan dia agama. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan faham, al-fiqhu fiqhul qulub. Pemahaman itu ada di dalam hati, bukan di kepala. Di kepala kita menghafal ilmu, di kepala kita mencerna ilmu, tetapi belum disebut orang yang paham ilmu kalau ilmu itu belum masuk ke dalam hatinya dalam bentuk iman, yakin, cinta, berharap, takut, dan seterusnya di antara cabang-cabang iman. Maka kita berharap di setiap majelis ilmu kita mencas iman kita, sebagaimana kita mencas handphone kita setiap hari. Mudah-mudahan kita juga bisa melakukan hal yang sama, mencas iman kita setiap hari. Karena iman kita itu lebih gampang drop daripada handphone. Baru dicas udah habis lagi baterainya. Apalagi kalau habis dicas kita keluar rumah, kemudian kita mengupload banyak sekali, mendownload banyak sekali hal-hal yang dalam tanda petik dosa di luar, itu akan ngedrop banget baterai iman kita. Kita mengakses beberapa hal di YouTube, kita mengakses beberapa hal di sosial media, langsung drop. Hanya dalam hitungan 1 jam, iman yang tadi udah dicas 100%, tinggal beberapa persen, kurang dari 10. Sehingga kalau kita mau online, itu sudah susah. Memorinya langsung full, sehingga lambat. Itu yang terjadi dengan iman kita. Sehingga harus terus di-refresh, dibersihkan, kemudian dicas, supaya dia bisa mengakses kebaikan-kebaikan dari langit, supaya dia bisa mendownload kiriman-kiriman hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, melalui hadis, melalui nasihat-nasihat ulama. Ini kenapa kita butuh kepada majelis ilmu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, teman-teman sekalian tinggal di Qatar, salah satu negara Timur Tengah yang di dalamnya banyak ulama. Dan di sini salah satu ulama yang jadi idola saya itu Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Karena saya belajar di Al-Azhar, saya dididik dengan pola pikir Islam yang moderat dan komprehensif. Dan salah satu rujukan, walaupun di Mesir nggak diakui oleh pemerintah, bukan oleh warga negara Mesir, yang salah satu rujukan keilmuan di Mesir itu untuk era modern itu adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dengan segala kontroversi orang tentang beliau. Tapi buat saya, jangan sampai kita tidak suka kepada seseorang membuat kita tidak menilainya secara objektif. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai gara-gara kita nggak suka kepada seseorang, akhirnya kita berlaku tidak objektif dalam menilainya. Dan di Qatar ini banyak ulama-ulama besar juga. Pastinya mudah-mudahan ada banyak halakoh-halakoh ilmu yang keren-keren, karena kita bisa dengar langsung dari versi aslinya, bukan translate. Tetap buat saya sih belajar dari orang Arab itu ada sesuatu yang lebih ketimbang kita mendengar setelah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Sama kayak kita belajar Al-Quran langsung ke teks aslinya dengan belajar terjemahan. Pasti banyak reduksi-reduksi yang dari teks originalnya. Sama kayak kita nonton film bajakan dengan yang original, pasti mungkin
kecerahannya, kemudian HD-nya, kemudian apa segala macam udah beda lah kualitasnya, termasuk suaranya. Mudah-mudahan kita bisa selalu mengakses ilmu di Qatar, sembari juga tetap bisa mengaksesnya di beberapa negara termasuk Indonesia lewat sosial media seperti YouTube salah satunya. Ini untuk mencas iman kita. Jadi bagi saya majelis ilmu bukan majelis wawasan. Kita tidak belajar untuk menjadi seorang punya gelar LC, MA, doktor. Kita belajar sederhana banget, cuman pengen ngecas iman. Sehingga ukurannya, kalau setelah kita bubar dari majelis ilmu, kita jadi semangat untuk zikir, semangat untuk beribadah, semangat untuk tilawah, dan pastinya semangat untuk peduli kepada kemanusiaan, kepada sesama, berarti majelis tadi itu udah ngecas iman kita. Kalau keluar dari sini kita hanya merasa dapat hiburan atau malah boring, gak dapat apa-apa, saya kira berarti kita ngecas tapi lupa di onin. Kita kan di listrik di tembok colokan juga ada on off ya. Nah, masukin nih charger ke situ, kita masukin ke handphone kita, tapi lupa dicetrekin, di onin, sehingga kita seharian nungguin dicas, pas datang loh kok masih nol. Kemana aja? Berarti selama di sini kita tidak on, off alias sakinah alias tidur. Kan ada dua kondisi orang dapat sakinah ya, ketenangan. Satu, sakinah itu dapatnya di dalam majelis ilmu. Makanya di majelis ilmu itu banyak yang tunduh, tiba-tiba ngantuk gitu ya di majelis ilmu. Kedua, sakinah itu didapatkan di mana? Di dalam pernikahan. Maaf ya buat yang masih jomblo. Sakinah itu didapatkan di dalam pernikahan, seperti Rasulullah mendapatkan sakinah dalam dekapan Khadijah, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Gak usah dibahas bab itu, kasihan. Saya tidak mau membuli, nanti nambah dosa.